Ternyata Malaysia masih terus mencari cara, demi mendapatkan apa yang ada di Indonesia. Yang paling utama adalah sejarah-sejarah Indonesia, serta bahasa Indonesia, seperti yang diucapkan oleh Profesor Malaysia satu ini, Profesor Malaysia yang bernama, Profesor Muhammad Revani Bustami, menjelaskan sebuah konsep dekolonisasi Nusantara, yang mencakup seluruh wilayah-wilayah Indonesia, serta negara sekitarnya. Konsep ini sungguh amat sangat menggelikan, dan teramat sangat lucu sekali. Karena dari konsep ini, yaitu, konsep dekolonisasi Nusantara, masih saja membawa-bawa konsep kemelayuan, yang artinya, profesor ini ingin memelayukan wilayah-wilayah Indonesia, juga suku-suku yang ada di Indonesia, bahkan bahasa Indonesia pun menjadi bahasa Melayu Indonesia. Para profesor-profesor Malaysia memang sungguh tidak tahu malu, dan kurang berwawasan, dalam memahami negara Indonesia. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, negaranya sendiri dan kaumnya sendiri, yaitu, kaum Melayu. Apakah Profesor Muhammad Revani Bustami tidak tahu, bahwa negara Indonesia sudah memiliki konsep kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang jauh lebih hebat dan sudah terbukti mampu menjadikan seluruh golongan, suku, atau kaum, bahkan agama yang berbeda-beda serta bahasa yang berbeda-beda, menjadi satu dalam konsep kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam satu naungan, yaitu, Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia tidak memerlukan konsep seperti itu. Karena konsep dekolonisasi Nusantara, tidak ada untungnya bagi negara Indonesia. Konsep seperti itu hanya untuk mengkotak-kotakan setiap golongan, kaum, atau suku. Tidak menjadikan satu dalam kesatuan. Konsep dekolonisasi Nusantara, hanya untuk sebuah kemelayuan, hanya mengedepankan kaum Melayu. Jika konsep seperti ini dibuat atau disahkan, maka yang mendapat keuntungan adalah Malaysia, yang selalu mengagung-agungkan nama Melayu atau kaum Melayu. Agar dapat menyaingi dan menandingi kaum Cina dan India di negara Malaysia. Dengan nama Melayu yang meluas, dan dapat membangga-banggakan diri, bahwa kaum Melayu itu hebat dan besar wilayahnya. Sebenarnya Profesor Muhammad Revani Bustami mengetahui tentang konsep semboyan Bhinneka Tunggal Ika, akan tetapi ia pura-pura tidak mengetahuinya. Karena Profesor Muhammad Revani Bustami pemikirannya sudah tertutupi oleh sistem atau konsep keistimewaan Melayu, dan konsep ketuhanan Melayu. Melayu Supra, Melayu Super Istimewa. Dahulu Malaysia diajak berjuang bersama oleh Indonesia, akan tetapi Malaysia enggan. Malaysia malah bersatu dengan Inggris, berlindung dengan Inggris. Terbukti, ketika pasukan tentara Inggris datang ke Indonesia, dan Indonesia memeranginya untuk sebuah kemerdekaan. Akan tetapi berbeda dengan Malaysia, ketika tentara pasukan Inggris datang ke Malaysia, warga atau rakyat Malaysia malah menyambutnya dengan gembira. Sungguh amat sangat berlawanan, untuk menjalin sebuah konsep persatuan. Lalu sekarang Malaysia menawarkan konsep untuk sebuah persatuan. Maaf saja, Indonesia tidak membutuhkannya. Negara Indonesia sudah memiliki konsep Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini sebetulnya bulan merdeka, dan dalam social science sendiri, dalam FISIP ya, ada pergerakan, ada movement, ada mobilisasi untuk memerdekakan bidang ini dari Eurocentrism ya, untuk mendekolonisasinya mempunyai 5 dimensi. Pertama, dekolonisasi paradigma sejarah, kedua, dekolonisasi paradigma wilayah, ketiga, dekolonisasi paradigma identitas, keempat, dekolonisasi paradigma bahasa, kelima, dekolonisasi paradigma budaya dan warisan. Namanya bahasa. Mungkin bahasa itu, maka saya bilang, nggak apa-apa kalau sudah diterima sebagai bahasa Brunei, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, apa saja. Tapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia, dan banyak kosakatanya lebih banyak di bahasa Melayu Indonesia berbanding dengan
bahasa Melayu Malaysia, dan ini maka nasionalisme kita haruslah dikolonisasikan sehingga kita mengangkat rumpun sebagai identitas kita bersama, identitas nasional kita. Maka kalaulah kita bisa bilang Melayu Bugis, Melayu Minang, Melayu Bawayan, ya itu kan lebih hebat lagi kerana itu mengikat secara budaya kita kan. Dan banyak budaya dan produk-produk budaya kita yang kita menjadi yang kita berbagi bersama. You share together, right? Seharusnya Profesor Muhammad Revani Bustami terlebih dahulu menerapkan konsep seperti itu di negara Malaysia. Menerapkan konsep dekolonisasi Nusantara kepada semua kaum yang ada di negara Malaysia. Jika konsep dekolonisasi Nusantara sudah jelas berhasil dengan sempurna, barulah ditawarkan atau dipromosikan kepada negara-negara tetangga sekitar untuk menerapkan konsep dekolonisasi Nusantara. Akan tetapi, semua itu belum ada buktinya sama sekali di negara Malaysia. Negara Malaysia masih sibuk dengan permasalahan perkauman yang tak kunjung selesai, dari zaman kolonial Inggris, zaman setelah Malaysia mendapat kemerdekaan, hingga pada zaman saat ini, di zaman teknologi dan digital. Negara Malaysia masih belum bisa menyelesaikan permasalahan perkauman antara kaum Cina, kaum India, dan kaum Melayu itu sendiri, serta kaum-kaum yang lainnya. Karena mereka semua adalah warga atau rakyat Malaysia, yang lahir, hidup dan besar di Malaysia. Tapi seolah-olah mereka bukanlah warga Malaysia. Konsep semacam itu hanya menjadi bahan tertawaan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan bukan hanya rakyat saja yang tertawa, tapi para petinggi-petinggi pemerintah Indonesia pasti akan turut ikut tertawa. Jika negara-negara di seluruh dunia tahu bahwa Profesor Malaysia menawarkan konsep semacam itu, sudah pasti negara-negara di seluruh dunia akan ikut turut mentertawakannya. Mengapa konsep yang ditawarkan oleh Profesor Malaysia nantinya akan jadi bahan tertawaan dunia? Karena negara-negara di seluruh dunia tahu bahwa negara Indonesia sudah memiliki konsep yang sangat luar biasa, yang sudah terbukti kehebatannya dari konsep yang dimiliki oleh negara Indonesia. Konsep itu adalah Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tapi tetap satu, dalam satu naungan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, Indonesia. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, ini adalah misi perdamaian. Ini adalah pesan kebinekaan. Tanah air. Ingat, dalam pertempuran yang lampau, para pejuang dari Sabang sampai Merauke bersatu padu mengorbankan jiwa dan raganya. Selama hidupku, biar saya pergi jauh. Selama pemuda-pemudi Indonesia masih memiliki merah dan putih, masih mencintai Ibu Pertiwi, maka yakinlah tidak ada yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Bangkit dan bersatulah Indonesia dengan jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarah. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancam. Tanah ini
diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekap aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan kamu, wahai individu-individu jongkat yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi jangkar ini, Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Ayo bangun! Dengarkan suaranya. di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, satu kita teguh, bercerai kita utuh, merah, mata, sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Cukup sekian pembahasan dari kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.